Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rezelia dan teman saya Pepri Antika. Kami dari kelompok 3, Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Di sini kami akan memaparkan mini riset kami, yaitu pengaruh COVID-19 terhadap tenaga kerja di Indonesia. Tugas mini riset ini adalah bagian dari mata kuliah pengantar sosiologi yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Bahrul Khair Amal, MSI, dan Bapak Muhammad Iqbal, SSOS, MSI. Pengaruh COVID-19 terhadap tenaga kerja di Indonesia. Tenaga kerja adalah penduduk yang berada di dalam usia kerja yang mampu melakukan suatu pekerjaan guna menghasilkan barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun masyarakat. Pada bulan Maret 2020, Indonesia dikejutkan dengan wabah virus corona yang berasal dari negara Cina. Virus corona atau COVID-19 ini adalah virus yang berbahaya serta dapat menyebabkan kematian. Penyebarannya pun sangat cepat dan tidak diduga-duga, misalnya melalui jabat tangan ataupun hal sebagainya. Gejala orang yang terkena yaitu dari sakit tenggorokan, demam, flu, dan lain sebagainya. Pemerintah menganjurkan kebijakan berupa PSBB dan social distancing. Pemerintah menganjurkan untuk menggunakan masker saat bepergian, tidak berkerumun, dan PBM berlangsung secara daring. Apabila ada yang melanggar, maka akan diberikan sanksi yang tegas. Kebijakan pemerintah terhadap dunia usaha berupa larangan bepergian dan penutupan sekolah tentunya akan menambah dampak yang buruk terhadap kehidupan bermasyarakat. Seringkali orang yang pertama kali kehilangan pekerjaan adalah orang yang sudah berada di usia lanjut. Hal ini dikarenakan usia lanjut akan rentan terkena virus COVID-19 karena daya tahan tubuhnya sudah menurun. Tidak seperti waktu ia muda dulu yang daya tahan tubuhnya itu sangat kuat. Para pekerja yang menopangkan hidupnya pada penghasilan harian tentunya akan bekerja setiap hari dan memungkinkan untuk terpapar virus COVID-19 ini. Misalnya, orang yang mempunyai kedai kopi ataupun restoran, mereka tentu akan menutup warungnya untuk menaati peraturan pemerintah. Akibat dari COVID-19 ini, banyak pekerja yang mengalami kehilangan pekerjaannya. Hal ini dikarenakan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Banyak perusahaan yang tidak mau mengalami kebangkrutan, oleh sebab itu mereka melakukan kebijakan berupa pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dari banyaknya jumlah pengangguran yang tadi akan berdampak pada naiknya tingkat kriminalitas. Orang yang mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan ataupun orang yang di PHK dari perusahaannya tentu akan kebingungan untuk mencari nafkah demi kebutuhan keluarganya. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya jumlah kasus kriminalitas yang latar belakangnya adalah kesulitan untuk mencari pekerjaan. Selain itu, PHK tadi ini akan membawa dampak buruk berupa naiknya buru-buru untuk melakukan aksi demonstrasi. Solusi untuk mengatasi masalah COVID-19 ini, pemerintah dalam menangani hal ini tentunya mengeluarkan kebijakan. Kebijakan baru ini berupa PSBB dan social distancing. Dengan harapan kebijakan tersebut bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Solusinya yang pertama itu menjaga jarak dengan orang-orang. Maksudnya tidak berkerumun atau melakukan aktivitas yang melibatkan banyak orang. Yang kedua, memakai masker saat berpergian karena masker dapat mencegah penyebaran virus corona yang ditularkan melalui udara. Yang ketiga, mencuci tangan menggunakan sabun. Yang keempat, melakukan PMB atau proses mengajar dan belajar secara daring. Dan yang kelima, jaga kebersihan diri. Keenam, makanlah makanan yang bergizi supaya menambah ketahanan tubuh. Yang ketujuh, minum air putih yang banyak. Serta yang kedelapan, jangan menyentuh barang secara langsung. Itu tadi adalah pemaparan kami tentang tugas mini riset kami, yaitu pengaruh COVID-19 terhadap tenaga kerja di Indonesia. Apabila ada kesalahan kami atau penjelasan kami yang kurang, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.